Ini adalah materi peluang diskrit untuk mata kuliah Matematika Komputasi bersama saya Agi Putra Karisma. Capaian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah mampu menerapkan perhitungan dasar probabilitas diskrit. Adapun pokok bahasan meliputi yang pertama adalah ruang sampel, yang kedua peristiwa atau events, yang ketiga peluang, yang keempat peluang gabungan kejadian, yang kelima peluang bersyarat atau conditional probability, dan yang keenam adalah kejadian independen. Ruang sampel atau disebut juga dengan sample space ini merupakan semua kemungkinan kejadian atau peristiwa ya atau events yang dapat terjadi. Jadi misalkan ketika kita melempar sebuah dadu, maka ruang sampel dari peristiwa itu, misalkan kita simbolkan dengan S, itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi ketika kita melempar sebuah dadu, bisa jadi dia menghasilkan angka 1 ya, atau angka 2, angka 3, atau angka 4, angka 5, atau angka 6. Jadi semua kemungkinan tersebut, ini kita masukkan ke dalam ruang sampel ya. Atau contoh lain ketika kita melempar dua buah koin ya, maka ruang sampel S di sini adalah bisa jadi dia angka-angka, angka gambar, gambar angka atau gambar-gambar ya. Jadi ini adalah semua peristiwa yang mungkin terjadi ya. Ketika kita melempar dua buah koin ya. Jadi koin pertama angka, koin kedua angka. Koin pertama angka, koin kedua gambar. Koin pertama gambar, koin kedua angka. Koin pertama gambar, koin kedua gambar juga. Event atau peristiwa ini adalah suatu kejadian yang dapat terjadi ya. Jadi event atau peristiwa ini merupakan elemen dari ruang sampel ya. Jadi ketika kita melempar dadu, maka peristiwanya misalkan muncul angka 5 ya. Munculnya angka 5 ini adalah suatu peristiwa ya. Dia merupakan suatu event. Kita lihat di sini dia merupakan elemen dari ruang sampel ya. Kita lihat ruang sampelnya di slide yang sebelumnya ini. Ketika melempar dadu, di sini ada elemen 5 di sini misalnya ya. Ketika 5 ini terjadi, maka dia menjadi suatu peristiwa ya. Begitu pula pada pelemparan dua koin misalnya. Jadi munculnya gambar-gambar pada lemparan dua buah koin ini juga merupakan peristiwa ya. Di mana gambar-gambar ini adalah salah satu elemen dari ruang sampel ya. Kita lihat dia yang ini ya. Jadi ini adalah peristiwa. Kemudian peluang ya. Peluang itu adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau event ya. Kita lihat di sini ada pernyataan ya. 0 kurang dari sama dengan P, kurang dari sama dengan 1 ya. Artinya di sini P adalah peluang, P kecil ya. Peluang itu nilainya minimal dia bernilai 0 ya. Minimal bernilai 0 dan maksimal bernilai 1. Jadi tidak boleh ada peluang yang kurang dari 0 ataupun yang lebih dari 1. Jadi dia berada pada rentang tersebut ya. Dia minimal 0, itu artinya tidak mungkin terjadi, atau dia bisa jadi dia 1, artinya dia pasti terjadi. Atau bisa juga dia berada di antaranya, misalkan 0,5, 0,4, dan seterusnya ya. Jadi contoh ya, kita lihat berapakah peluang munculnya angka 5 pada hasil pelemparan sebuah dadu ya. Bagaimana cara menghitungnya? Jadi kita misalkan ya, misalkan nomor 1, kita misalkan M5 ya. M5 adalah peristiwa munculnya angka 5 ya pada hasil pelemparan sebuah dadu ya. Jadi M5 ini suatu himpunan ya, suatu himpunan
yang berisi peristiwa munculnya angka 5 pada hasil pelemparan sebuah dadu ya. Jadi kita bisa lihat M5 itu elemennya adalah 5 ya. Sedangkan sampel space S, sampel space dari pelemparan sebuah dadu itu seperti yang tadi telah kita ketahui bersama bahwa dia elemennya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi di sini bisa kita simpulkan untuk M5 ini kardinalitasnya adalah 1 ya, karena dia hanya ada satu kejadian. Sedangkan untuk sample space kardinalitasnya adalah 6 ya. Karena dia di sini ada 6 kejadian ya. Jadi untuk mengetahui peluang terjadinya M5 di sini P dalam kurung M5. Jadi untuk peluang biasanya kita menggunakan notasi P kecil ya. PM5 sama dengan kardinalitas dari M5 ya, atau kita bisa tulis dengan simbol N dalam kurung M5 ya, atau yang ini dia untuk yang S bisa juga ditulis N dalam kurung S ya. Jadi PM5 sama dengan kardinalitas atau jumlah elemen dari kejadian M5 dibagi kejadian yang ada pada sampel space ya. Di sini NM5 atau kardinalitasnya adalah 1. Kemudian untuk yang sampel space kardinalitasnya adalah 6 ya. Sehingga peluangnya adalah 1/6 ya. Jadi yang nomor 1 ini jawabannya adalah 1/6 ya. Jadi ini juga berlaku untuk yang contoh-contoh berikutnya ya. Misalkan peluang munculnya gambar-gambar ya. Gambar-gambar jika kita lihat di sample space dia hanya muncul sekali ya. Dia hanya muncul sekali. Sedangkan sample space dari lemparan 2 buah koin itu dia ada 4 ya. Angka-angka, angka gambar, gambar angka dan gambar-gambar ya, sehingga di sini dia nilainya adalah 1/4 ya. Jadi saudara bisa lakukan cara yang sama dengan nomor 1 ya. Sedangkan yang nomor 3, berapakah peluang munculnya angka ya pada hasil lemparan 2 buah koin ya. Jadi ini agak berbeda ya. Kita ingin mengetahui bahwa berapakah peluang ketika kita melempar 2 buah koin ini menghasilkan angka. Kita lihat solusinya ya. Jadi nomor 3 kita tulis di sini. Jadi kita misalkan dulu ya. Misalkan A misalnya ya. A adalah peristiwa munculnya angka ya. Munculnya angka pada hasil lemparan 2 buah koin ya. Maka kita bisa menentukan untuk A ini elemennya adalah yang pertama dia adalah AA ya. Kemudian yang kedua adalah angka gambar ya. Kemudian yang ketiga adalah gambar angka ya. Jadi untuk A ini dia elemennya berjumlah 3 ya. NA sama dengan 3. Sedangkan NS sama dengan yang tadi ya. NS atau jumlah semua kejadian pada pelemparan 2 buah koin itu adalah 4 ya. Jadi untuk yang nomor 3 ini hasilnya adalah NA/NS ya. Jadi P dalam kurung A ini sama dengan NA dibagi NS. NA-nya 3, NS-nya 4 ya. Jadi hasilnya adalah 3/4 ya. Jadi peluang munculnya angka pada hasil lemparan 2 buah koin adalah 3/4. Jadi ini adalah konsep dari peluang.